Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya, membuat tutorial ya, untuk bagaimana membuat mockup PA. Jadi apa sih mockup PA? Ya, mockup PA ini adalah salah satu fitur di Postman ya, yang dia bisa menghasilkan respons tertentu ya, seperti apa yang kita tuliskan. Jadi ini biasanya dibutuhkan ketika kita sedang mengerjakan aplikasi yang menggunakan microservice ya arsitekturnya ya. Biasanya sering tuh programmer FE bilang ini nggak bisa integrasinya karena API-nya belum ada, backend-nya belum siap. Nah, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat hal itu adalah ya sudah kita buatin mock API-nya. Nah, seperti apa itu mock API? Mari kita bahas bersama. Jadi mock API itu eh di sini ya di Postman ini ya. Nah, pertama kita coba kasusnya adalah bikin mock API data pegawai ya. Nah, di sini saya tadi sudah coba tanya ChatGPT ya. Ini nih contoh mock API apa respons JSON ya untuk data pegawai. Kita tinggal copy aja. Nah, misalkan eh pertama kita perlu bikin mock server dulu. Nah, mock server ini nih ada di Postman ya fiturnya. Nah, mock server di data pegawai, kemudian ini mock API, mock API, kemudian ini non environment-nya nanti aja dulu, kemudian oh ini kita save ya. Ini untuk menyimpan URL mock API-nya nanti, API mock servernya nanti ya ke environment. Habis itu tinggal create mock server. Nah, sudah jadi nih mock servernya. Kemudian dia akan otomatis membuat environment mock API ya, sama seperti yang tadi kita buat di mock server. Nah, kemudian ini kita mau bikin dummy nih data list pegawai, list pegawai. Nah, list pegawai nanti dia eh, endpointnya slash pegawai aja ya. Ini kan ada URL-nya sebagai host ya. Terus kemudian slash pegawai. Nah, ini disimpan. Tapi kan endpoint ini belum siap ya, belum ada kodenya kan. Nah, belum ada tadi kasusnya backend-nya belum siap nih untuk list slash pegawai nih. Sedangkan front end jadinya nunggu kan. Nah, ini kita bisa bikin add example list pegawai. Nah, di sini nih tinggal dipaste tadi respon yang diharapkan. Tipenya JSON gitu. Lalu kemudian list pegawai ini kalau kita hit, dia akan muncul JSON. Nah, tapi misalkan ada perubahan ya. Ini kan baru ada ID, nama, umur, jabatan, gaji. Oh, misalkan oh ternyata butuh alamat nih. Ya sudah, tolong tambahkan data alamat untuk masing-masing daftar pegawai. Nah, dia kan muncul ya alamatnya. Kemudian kita tinggal copy aja. Nah, yang awalnya kayak gini, kita mau ganti nih responnya nih. Menjadi seperti ini. Ada tambahan data alamat. Dihit lagi. Send. Nah, dia sudah muncul. Dan ini sudah bisa diakses juga ya pakai browser ya. Misalkan eh, slash tadi apa? Pegawai. Nah, ini sudah muncul. Terus metodenya bisa disesuaikan juga ya mau get mau post gitu. Terus misalkan kita butuh detail. Oke, kalau detail gimana? Ya udah bikin aja satu ya eh endpoint lagi add request. Ini kita ganti detail pegawai kan. Sini URL, terus di sini pegawai, terus kemudian di sini ada ID. Sini ID. Gini aja pegawai. Nah, detail pegawai ini kan belum ada nih. Nah, ini masih sama ya, maka dia tadi yang list kan masih sama. Terus kalau mau bikin detail itu kita bisa tambahkan key-nya.
Kan ini pegawai ID. Terus satu kan. Terus kita tambahin aja list apa attach sampelnya. Terus di sini kita rename. Ini pegawai pegawai ID 1. Nah, ini ya udah tinggal ditambahin seperti ini. Pegawai ID 1, pegawai ID 1, kemudian di URL. Terus di sini tinggal kita ambil aja ID 1. Ini tipenya JSON. Maka ketika di sininya kita ID-nya 1, dia hanya akan menampilkan ID 1. Terus butuh lagi nih, aku juga mau dong ID 2. Ya, tinggal bikin satu lagi example. Ini diganti jadi pegawai ID 2. Kemudian responnya kan berarti tinggal ganti aja yang ID 2. Nah, ini diganti. Terus ketika kita hit, ini kalau kita ganti 2, sorry. Ini tadi belum diganti ya. Ini kan pegawai ID 2, sorry. Ini harusnya 2 juga. Jadi, ketika kita ganti 2, dia akan mengarah ke example yang kedua ini. Tapi ketika kita ganti 1, dia balik lagi akan mengarah ke example 1 ini. Jadi, mockup API ini juga bisa dibuat parameterize. Gitu sih. Mungkin itu aja tutorial sederhana dari saya. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum.